Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam kembali. Malam hari ini kita hadir di rumah kita masing-masing untuk bersatu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, percayalah Tuhan hadir bagi kita semua untuk menjamah, untuk memulihkan hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita sama-sama satukan hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sampai pada malam hari ini Engkau masih memelihara kami, Engkau menyertai kami, Tuhan melindungi kami. Dan kami mau Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami mau malam hari ini menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Kami juga mau melalui kebenaran firman-Mu, kami diubahkan, kami dipulihkan, sehingga jalan kami tetap seturut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya nanti kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Kau berkati hidupku dengan segala kebaikan-Mu. Kini ku naikkan syukur kepadamu, Yesus. Ku sembah Kau, Allah hidup, Kau yang termulia. Tiada seperti-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Engkaulah El Shaddai. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, tiada
Kau Allah yang hidup, kami masyurkan nama-Mu. Haleluya, glory bagimu, hanya bagimu. Terpuji nama-Mu, Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari-hari kami, pertolongan demi pertolongan begitu nyata dalam hidup kami. Kiranya Engkau terima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bahkan saat jalan kami tertutup, Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Dan kami selalu perlu Engkau dalam hidup kami, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku.
kami Tuhan, Kau penolong kami, Kau sumber kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Engkau yang terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Biarlah Engkau semakin bertambah dan kami yang semakin berkurang ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Memberkati Bapak Gembala sidang kami yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kami mau semakin mengerti, kami mau semakin memahami. Kiranya Tuhan, urapan-Mu limpah atas hamba-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam Bible Class kita online hari ini. Kita sudah sampai seri ke-80 ya. Mengingat kembali latar belakang, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian, dan dipersiapkan memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi Musa akan meninggal sebelum orang Israel generasi baru masuk tanah perjanjian. Dan kitab Ulangan ini mencatat ya kata-kata terakhir Musa di tahun strategis itu, tahun ketika mereka masuk tanah perjanjian. Jadi pembaca aslinya adalah orang Yahudi generasi baru yang ada di Moab, dan Musa menyampaikan 4 khotbah ini. Kata kunci kitab Ulangan adalah renewal atau pembaharuan. Pembaharuan perjanjian Musa, perjanjian Taurat, perjanjian Sinai, perjanjian Tuhan yang disampaikan 40 tahun yang lalu. Ayat kuncinya, pasal 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk through the Bible, ini adalah mengatakan Deuteronomy. Kita sudah sampai Ulangan pasal 28 ya. Oke, ini masih khotbah Musa bagian yang ketiga tentang berkat dan kutuk. Kita belajar tentang berkat dulu ya. Oke, review sambil mengingat kembali berkat-berkat apa saja. Berkat pertama, diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Berkat yang kedua, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Berkat ketiga, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkat keempat, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Berkat yang kelima, bersatu jalan, musuhmu akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini sudah kita pelajari. Nah, berkat yang berikut yang kita pelajarin, ayo kita baca ya. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak memberi pinjaman. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini berkat yang terakhir dikatakan engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Ini berkat 6 ya. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yang betul ini berkat ke-6 ya. Itu belum salah itu. Ini artinya apa ya? Ini ada tanda ya, tanda lain. Ingat tadi kemarin kan kita belajar berkat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini berkat ke-6. Ini tanda lain dari berkat Tuhan bahwa mereka punya surplus, punya kelebihan yang akan digunakan untuk memberi pinjaman. Sederhana saja ya.
dalam dunia ekonomi, dalam neraca keuangan ada istilah apa ya? Surplus dan defisit. Coba pikirkan ya, apa itu surplus? Surplus itu salah satu istilah pelaporan keuangan ya, atau pengelolaan anggaran. Surplus itu kondisi di mana pemasukan melebihi jumlah pengeluaran. Misalnya ya, kalau ini ada anggaran perusahaan, anggaran rumah tangga, anggaran apa saja. Nah, disebut surplus itu ketika pendapatan yang diperoleh atau dialokasikan untuk biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Ya. Nah, kalau ditanya apa itu defisit? Defisit pasti kekurangan ya. Kekurangan dalam anggaran belanja. Defisit itu artinya kondisi keuangan di mana pengeluaran kita, belanja kita, kebutuhan kita itu melebihi pendapatan. Misalnya kalau kita suatu negara ya, kita mengimpor lebih banyak dan itu nilainya lebih tinggi daripada ekspor. Pasti defisit neracanya ya. Atau utangnya lebih besar daripada asetnya. Coba bayangkan saudara, kalau kita hidup tanpa hutang, orang pasti senang itu. Ya, saya menemukan bahwa kalau saudara hidup tanpa hutang, kondisi mental kita terjaga dengan baik. Kenapa? Karena hati ini tidak diusik ya dengan tagihan, kredit, apalagi tagihan debt kolektor, ya bisa lewat WA, bisa di depan rumah, ketemu, itu mengerikan itu. Nah, hidup tanpa hutang itu berarti meringankan pengeluaran saudara setiap bulan. Yang ketiga, bebas dari hutang yang mencekik. Kenapa? Karena uang kita dipakai untuk bayar bunga. Itu masalah besar itu. Yang keempat, hidup tanpa hutang itu berarti nama baik kita tidak rusak. Di masyarakat ya, terkenal jago hutang atau baik. Di keluarga, wah ini orang yang merepotkan ini karena terlalu banyak hutang ya. Nanti juga di Bank Indonesia nama kita tercatat di daftar hitam, hutang yang buruk seperti itu. Ingat ya, hidup tanpa hutang itu saudara tidak jadi beban buat orang lain. Orang tua berpikir kayak apa ya, atau anak, atau keluarga, atau sahabat, atau teman, atau bos di kantor. Wah. Yang keenam, kalau hidup tanpa hutang berarti saudara mulai bisa punya tambahan, pundi-pundi, tabungan kekayaan ya. Tapi ayat ini tidak berkata bebas saja dari hutang. Tujuan berkat Tuhan itu lebih tinggi lagi. Apa? Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Itu yang Tuhan inginkan dalam berkat yang keenam ini. Bukan hidup cukup, bukan hidup punya tabungan, tapi lebih tinggi dari itu, memberi pinjaman kepada orang. Nah, sekarang ini ada istilah ya, dalam dunia ekonomi namanya debitur dan kreditur. Saudara pilih mana? Jadi debitur atau jadi kreditur? Gini, kreditur itu pihak yang berperan memberikan bantuan pembiayaan. Minjemin duit, minjemin modal. Nah, debitur itu yang ngutang sebagai penerimanya. Nah, ini yang Tuhan katakan, kamu akan diangkat Tuhan, bukan saja bebas dari hutang, tapi kamu akan memberi pinjaman. Baca ayatnya dibaca lagi ya. Engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bicara soal pinjaman, bicara soal hutang, sedikit ilustrasi ya. Ada guru SMA ngajar ekonomi. Dia tanya kepada para siswa SMA-nya ya, bagaimana seandainya kalian ditagih hutang?
Murid-muridnya jawabnya macam-macam ya. Siswa pertama, ya Pak, kami hadapi, kita kasih pengertian kepada yang minjemin, bilang aja kami sekarang masih belum hutang, belum punya uang. Tapi sampai kapan? Nah, lalu siswa kedua menjawab, kalau ditagih hutang ya mesti pinter, mesti pandai berkelit. Ya, bulat-bulat gitu ya, supaya karena kita belum punya duit. Siswa ketiga berkata, kalau ditagih hutang Pak, ya sembunyi saja katanya begitu. Siswa keempat, dia jawab, kalau ditagih hutang Pak, gini aja jawabnya, pura-pura bego. Loh, hutang apa? Itu kan yang paling banyak orang kerjakan kan. Siswa kelima, ya kalau kita ditagih hutang ya sebisanya kita berdalih dengan kasar Pak. Pokoknya dikasarin aja supaya yang nagih itu pergi. Itu kan yang terjadi kan. Yang nagih sampai ngemis-ngemis gitu. Nagih uang sendiri itu. Nah, siswa ke-6 jawab. Nah, sebelum penagih masuk ke rumah, ya cepat-cepat kita main umpet-umpetan ya. Atau kita maki-maki aja Pak, supaya mereka ketakutan. Nah, itu yang terjadi kan. Siswa ke-7 jawab, nggak usah repot-repot. Kita pelihara anjing galak aja Pak, untuk jaga pintu gerbang. Supaya yang nagih tidak berani masuk itu. Siswa ke-8 sekarang, banyak ya jawabannya ya. Siswa ke-8 bilang, gini aja Pak, rumah kita kunci, kita gembok. Tapi gemboknya dari luar, supaya dikira rumahnya masih kosong. Siswa ke-9 berkata begini, ya sudah Pak, yang nagih dipersilakan masuk. Tapi sampai di dalam disandera, diancam, supaya nggak datang lagi. Ini keluarga preman ini. Siswa ke-10, kalau kita ditagih hutang, gampang Pak, ya cari utangan lagi lah, lalu dikasihkan sama orang. Ini keluarga dari lubang tutup lubang ini. Nah, siswa ke-11, kalau kita ditagih hutang, bilang aja jawab, loh itu kan hutang sudah lama, mosok nggak dianggap lunas. Bayangkan ya, yang betul kan dilunasin ya. Ingat, kita balik lagi ke pelajaran kita ya. Perbendaraannya yang melimpah. Ingat, berkat Tuhan itu dicurahkan. Kenapa? Karena perbendaraannya, storage-nya, tempat penyimpanan Tuhan, berangkasnya Tuhan, itu melimpah. Nah, melimpah dari mana? Disimbolkan berkat dari surga. Ya, hujan dari langit. Nah, kata langit itu biasanya dalam bahasa Ibrani itu ada 3 ya. Bisa surga, bisa langit, bisa atmosfer. Wow, itu keren ya. Nah, bicara tentang perbendaraan yang melimpah, itu Tuhan tulis juga di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Baca ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak, nah di sini, membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini yang Tuhan mau mengatakan kepada kita, ya. Pahami berkat ke-6 ini ada hubungannya dengan persepuluhan kita. Oke, kita teruskan ya. Tuhan memberkati dengan memberi hujan bagimu di tanah. Tadi itu kita fokus di langit ya. Sekarang hujan di tanah. Nah, saudara tahu ya, suatu ini referensi apa ya? Sarkastik. Sarkastik itu seperti bahasa Jawanya pengenyean, dinyek, dilecehkan, dihina untuk penyembahan Baal. Kenapa? Baal itu dewa kemakmuran di Kanaan. Kenapa disembah? Karena dewa Baal itu dewa hujan, dewa petir, dewa kesuburan buat tanah seperti itu. Nah, ini gambarnya seperti ini loh. Kamu mau menyembah Baal yang dipercaya orang-orang Kanaan, orang kafir,
yang memberikan hujan buat tanahmu, yang memberikan kesuburan buat tanahmu, atau percaya kepadaku? Itu yang Tuhan tawarkan sekarang itu. Ingat ya, lihat, ada negeri Kanaan di sini, dan saudara harus tahu, Baal itu seperti ini, dewa Kanaan. Nah, kalau bicara dengan Baal, saya jadi ingat, ini kan masalah hujan, kesuburan, ya. Ingat, ada kisah di Alkitab, satu orang lawan 450 orang. Masih ingat enggak? Siapa? Ya, Nabi Tuhan ya, Nabi Elia. Kalau saudara mengingat betul-betul cerita ini. Kenapa Tuhan kirimkan kekeringan buat Israel? Karena mereka tidak taat sama Tuhan. Itulah sebabnya kekeringan itu adalah hukuman Tuhan. Nah, di akhir masa-masa kekeringan itu, apa yang terjadi? Tuhan kirimkan nabinya untuk mengadakan pemulihan. Lalu diadakan perang tanding. Mana yang kamu percaya? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan hujan berkat, kesuburan itu, atau dewa Baalmu? Dan 450 Nabi Baal itu kan dikasih kesempatan lebih dulu ya sama Nabi Elia. Ingat, 450 Nabi Baal berdoa teriak-teriak dan dilecehkan lagi ya sama Nabi. Yang lebih keras, siapa tahu Baalmu ketiduran atau pergi. Dan Alkitab berkata bahwa mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya. Aduh, bahasa Jawa disiseti ya. Tubuhnya dengan pedang dan tombak seperti, nah lihat ini, kebiasaan mereka. Lalu darah bercucuran dari tubuh mereka. Kalau disilet itu gimana rasanya ya. Tapi itu yang mereka lakukan. Dan hujan tidak turun. Kenapa? Karena Allah yang menang. Siapa yang lebih kuat? Allah membuktikan, dan sudah itu, singkat cerita, turun hujan. Bisa paham cerita ini ya? Jadi berkat ke-6, Tuhanlah yang menyediakan semua berkat kepada umatnya. Itu diulang-ulang ya. Dan ingat ya, bukan saja memberi berkat, tapi mereka dapat kehormatan lebih tinggi, diangkat lebih tinggi, paling tinggi di antara segala bangsa. Kenapa? Karena mereka punya pengaruh besar terhadap semua bangsa di sekitar mereka. Apa? Ingat ya, kalau kita jadi orang yang punya modal, yang minjemin orang uang, berarti kita sekarang jadi tuan. Mana ayatnya? Ingat ya, kalau kita minjemi orang, orang itu dalam belenggu hutang. Dan Amsal katakan apa? Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya, siapa yang di sini disebut orang kaya? Ya orang Israel yang diangkat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, menjadi peminjam, ya orang yang meminjamkan uang. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak. Lihat, langsung ingat, pagi Pak, sore Pak, sore Bu. Kenapa? Karena kita hutang, ya. Jadi takut sama orang itu. Ingat ya, perbudakan yang tanpa disadari dilakukan sendiri kita ketika berhutang. Jadi kalau hutang itu tidak ditangani dengan benar, itu mengerikan. Selama kita punya hutang, kita hanya bekerja untuk bayar hutang. Seperti orang di penjara, makanya jadi budak ya. Rela masuk penjara dari mana? Dari diri sendiri. Kenapa? Penjara hutang. Dan ini bukan yang Tuhan mau. Nah, tapi ada aturan tegas lagi ya.
yang lain ya. Tuhan katakan, dari orang asing engkau boleh memungut bunga. Nah ini ya, engkau akan meminjami bangsa-bangsa. Jadi orang asing boleh ambil bunga, tak jadi tambah lebih kaya lagi ya. Tetapi dari saudaramu jangan memungut bunga. Kamu meminjami tapi tidak ambil bunga, tidak ambil riba. Kenapa? Kalau saudara sendiri, Tuhan lihat. Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau memasuki untuk mendudukinya. Ingat ini khotbah Musa kedua sebelumnya ya, tentang hukum membungakan uang dari pasal 23. Hukum yang paralel ya. Janganlah engkau membungakan. Membungakan itu sesuatu yang menggigit dalam bahasa literalnya ya. Kepada saudaramu, ingat ya, saudaramu itu orang Israel yang sudah jadi miskin, papa dan sangat membutuhkan lalu pinjam kepada kita, dan Alkitab berkata jangan membungakan. Tapi kepada orang asing boleh, itu kata Alkitab. Ya, kita terus bahas tentang hukum berkat ke-6 ini ya. Ayat 12b. Untuk memberi hujan bagi tanahmu. Nah sekarang pada masanya. Ini membicarakan keteraturan. Siklus musim keteraturan. Ini hujan pada masanya. Dan itu karunia, itu hadiah Tuhan, karunia berkat Tuhan. Kenapa? Karena ada perjanjian Tuhan. Siapa yang berjanji? Tuhan. Kenapa Tuhan berjanji? Ingat ya, Tuhan yang ciptakan alam semesta ini. Dia yang ngatur musim buat kita. Dan ingat ya, Tuhan tidak hanya membuka jendela surga dan mengirimkan hujan, tapi dia melakukannya dengan waktu yang tepat. Nah, ada sedikit perbedaan musim di Indonesia sama musim di Timur Tengah yang di Israel ya. Hujan awal itu penting waktu tanam, dan ada hujan akhir itu penting pada waktu panen supaya bibit-bijiannya lengkap. Nah, sekarang bisa paham ya. Tuhan akan mengirimkan hujan pada masanya. Ingat, perubahan iklim yang tidak tepat, hujan yang tidak tepat itu berdampak pada gagalnya panen. Wow. Siapa yang bikin tepat? Tuhan. Dan itu apa? Berkat Tuhan. Kalau hujan berkatnya tepat, hujan pada musim tanam tepat, hujan pada musim panen tepat, hasil mereka melimpah. Kalau sudah melimpah, bisa cukup untuk kebutuhan mereka, tapi ada surplus, ada kelebihan. Surplusnya itu dipakai untuk memodalin orang lain dan kita dapat keuntungan. Wow, keren berkat ini ya. 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ingat ya, jadi kepala itu istilah untuk memberi mereka kekuasaan atas orang lain. Bukan ekor yang ngikut, tapi yang mimpin, yang memerintah, membuat orang tunduk. Kepala menandakan penguasa yang dijunjung tinggi, tapi ekor itu rakyat jelata yang harus taat. Dan Tuhan berkata, karena engkau memberikan pinjaman, sekarang engkau jadi kepala. Terus, dan kamu akan tetap naik, bukan turun. Bisa paham tadi itu ya? Naik bukan saja lepas dari hutang, tapi surplus dan jadi peminjam ya. Nah ini ungkapan kemakmuran dan kekuasaan lekat jadi satu. Tapi ada kebalikan ya. Versi mudah dibaca dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-13. Jadi Tuhan memotong kepala dan ekor Israel, ia membuang cabang dan batang dalam satu hari. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, pemimpin-pemimpin dan rakyat dihabisi Tuhan. Ayat 14-nya. Dan apabila kamu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri,
dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Jangan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, ini ungkapan Ibrani ya. Setiap penyimpangan itu ditandai dengan dosa, dan konteks di sini penyembahan berhala, mengikuti Allah lain. Itu berarti nyimpang ke kanan dan nyimpang ke kiri, melakukan dosa dan penyembahan berhala. Ingat, ini syarat ya. Penting sekali berkat 6 ini ditandai dengan syarat bahwa mereka harus melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Bukan melakukan sekali. Saya sudah melakukan 2 kali. Oh, saya sudah melakukan 3 kali. Tapi berpegang pada ketetapan itu selama-lamanya. Dan ingat, masalah besar orang Israel, mereka mengikuti Allah lain, dewa lain, dan ini dosa yang cenderung dilakukan atas semua dosa lain. Dan dosa ini yang membuat Allah tidak senang, dan mereka dikutuk. Ya, masih ingat ini hampir sama seperti khotbah kemarin minggu ya. Ini perjanjian berkat dan kutuk itu diikat dengan hukum sebab akibat. Sebab kalau mereka taat, akibatnya mereka terima 6 berkat. Ingat, review lagi. Diberkatilah engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Penegasan, berkat pertama. Penegasan berkat kedua, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yang ini lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Berkat ketiga, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkat keempat, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Berkat kelima, Tuhan akan membiarkan musuh maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang engkau, tapi bersatu jalan mereka lari. Dan berkat hari ini terakhir, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak memberi pinjaman. Saya mau tutup dari satu cerita. Charles Swindoll, pendeta favorit saya juga ya. Dia cerita dia diundang makan malam dengan seorang mantan astronot namanya Jenderal Charles Duke ya. Diundang sama istrinya. Jadi persis seperti saya ya, suka yang namanya pilot, lalu dengan astronot. Wow. Jadi suami istri ini, Charles dan istrinya, dia terpesona ya. Senang sekali lah pasti dengan cerita tentang penerbangan luar angkasa ya. Nah, Jenderal Charles Duke ini mantan menjalankan misi di Apollo 16. Ingat ya, Apollo 11 itu yang pertama kali mendarat. Ini Apollo 16 pun juga mendarat ke bulan. Lalu dia cerita tentang rover. Rover itu kendaraan bulan dan caranya berjalan. Lalu pendeta ini, Charles ini ya, Chuck Swindoll ini, dia tanya, wow, Charles, waktu kamu di sana kamu kan bebas buat keputusan sendiri ya, buat eksperimen ya. Mungkin kalau kita dikasih mobil itu, rover itu, wah kita sudah lari sana sini, mungkin seperti itu. Tapi Charles Duke ini dia tersenyum dan berkata, ya enggak apa-apa, boleh Chuck, kalau kamu mau nggak kembali ke bumi. Lalu Charles ini cerita rencana yang rumit, yang mesti ditaati, instruksi yang tepat, dan disiplin paling penting dia katakan. Kepatuhan instan, harus taat langsung. Ya, yang dibutuhkan sebagai seorang astronot. Ketaatan pada SOP, Standard Operational Procedure, ketaatan pada instruksi, ketaatan pada aturan, ketaatan kepada apa yang dikerjakan. Tidak bisa eksperimen seperti itu. Kenapa? Salah satu misalnya ketika mendarat di bulan,
persediaan bakarnya itu bahan bakarnya tersisa 1 menit. Jadi nanti kalau pulang ke bumi kan tinggal lalu mengarah ke bumi. Bahan bakarnya tinggal 1 menit. Kalau nggak taat, pasti nggak bisa balik bumi. Lalu hamba Tuhan Charles Swindoll ini berkata menyimbolkan begini. Kalau gitu saya punya kesan. Kalau kita jadi pemberontak, walaupun kecil sekalipun, pasti tidak cocok dengan bagian luar angkasa, astronot. Poin apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Saudara tidak cocok diberkati Tuhan kalau saudara orang yang tidak bisa dipercaya Tuhan, tidak bisa mentaati dengan sepenuhnya perintah Tuhan. Cuman salah sedikit lah, dosa sedikit, masa teman sendiri nggak boleh. Nah itu berarti saudara memutuskan untuk saya nggak cocok dengan berkat Tuhan. Kalau saudara mau jadi orang yang diberkati Tuhan, jadilah orang yang cocok diberkati Tuhan karena mentaati apa kata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar Bible Class hari ini. Engkau memberkati kami untuk bisa tahu dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ketaatan kepada Engkau itu penting dalam kehidupan kami. Karena itu yang memberikan berkat dalam kehidupan kami. Katakan kita terima berkat dari Tuhan kita sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersama Roh Kudus menyertai kita serang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, kesehatan kita, dijauhkan dari segala COVID, Omikron, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berikan berkat yang melimpah roh jasmani, rumah tangga kita, anak cucu menantu kita, dan ibadah pelayan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan.